Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Parwati. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan mata pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video PPL Aksi 2 dengan materi struktur pasar di kelas 10. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kelihatannya semangat sekali ya. Kalian amati dulu sekitar, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran atau belum? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, KM, tolong dipimpin terlebih dahulu teman-temannya untuk berdoa. Siap, sebelum kita mulai pelajaran, apa baiknya kita berdoa? Mulai. Baik, Ibu kirim link untuk kalian mengisi absensi. Silahkan dibuka HP-nya. Sudah diisi? Hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran ekonomi, ya. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar materi apa? Mengenai struktur pasar. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Pasar dalam perekonomian, ya. Kemudian ada yang masih ingat nggak pengertian pasar itu apa sih? Ya, Lisna? Pertemuan antara penjual dan pembeli. Pertemuan antara permintaan dan penawaran. Baik, jadi pembelajaran yang sebelumnya itu adalah tentang pasar, ya. Apa sih pasar itu? Pasar itu adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual, tempat bertemunya antara permintaan dan penawaran. Nah, kemudian untuk struktur pasar yang akan kita pelajari hari ini, mungkin ada yang sudah baca materinya. Struktur pasar ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Baik, menurut Eti, struktur pasar itu di dalamnya ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Terima kasih Eti, bagus sekali ya, berarti di rumah sudah baca terlebih dahulu materinya. Ada kaitannya nggak materi yang sebelumnya telah kita pelajari dengan materi hari ini yang akan kita pelajari? Jadi kalau misal materi sebelumnya itu kita membahas pasar secara umum ya, dari pengertian, ciri-ciri, fungsi, dan lain sebagainya. Kalau hari ini kita terpusat pada struktur pasar ya. Jadi ada bentuk-bentuk pasar menurut strukturnya ya. Kemudian ada yang tahu nggak manfaat kita belajar pasar? Itu manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari itu bagaimana? Ya, silakan. Kita lebih mengetahui bahwa pasar itu banyak jenisnya. Ya, jadi kita akan lebih banyak mengetahui tentang pasar. Ternyata pasar itu tidak terbatas pada tempat yang biasa kita kunjungi, ya. Kalau misalnya di kita kan ada pasar Rebo, ada pasar Minggu, ada pasar Jumat. Sebelumnya kan kita hanya tahu itu saja ya. Oh, tapi ternyata, pengetahuan kita tentang pasar itu akan lebih luas lagi dengan kita belajar struktur. Pembelajarannya setelah nanti kita belajar tentang struktur pasar, kalian harus mampu mendeskripsikan pengertian pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Kemudian kalian harus mampu menjelaskan ciri-ciri pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Setelah itu kalian harus bisa membedakan bentuk-bentuk dari pasar persaingan sempurna. Tadi ya yang disebutkan ada monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Setelah itu kalian harus mampu menganalisis kelemahan dan kelebihan dari pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Kemudian kalian juga harus bisa menganalisis peran iptek dalam struktur pasar. Dari gambar yang Ibu tayangkan, kira-kira itu gambar tentang apa? Tentang pasar. Nah, menurut kalian ada berapa banyak penjual gas? Satu. Kemudian yang beli ada berapa banyak? Banyak. Termasuk kalian pembelinya bukan? Termasuk ya. Yang kalian ketahui tentang perusahaan PLN di Indonesia ada berapa? Yang memakai ada berapa banyak? Banyak ya. Nah, menurut kalian perbedaan antara gambar yang sebelumnya dengan gambar ini apa perbedaannya? Barang yang dijual, kemudian jumlah penjual dan jumlah pembeli. Nah, baik, untuk mempelajari lebih lanjut tentang pasar ini, kelompoknya sudah dibentuk ya minggu sebelumnya. Yang Ibu lihat juga kalian ini duduknya sudah berkelompok. LKPD ini Ibu bagikan terlebih dahulu. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, jangan lupa dibaca terlebih dahulu petunjuknya.
Diskusikan dengan kelompok tentang artikel yang tersedia di dalam LKPD. Ibu kasih kalian waktu 20 menit untuk melakukan diskusi dengan teman-teman kelompoknya. Silahkan. Ya, jadi baca dulu artikelnya di sini. Jadi artikelnya tentang apa? Kemudian kalau sudah dibaca oleh semua anggota kelompok, nanti baca pertanyaannya di sini. Jadi berdasarkan artikel tersebut. Ya, kan tadi yang dibahas itu kan ada pasar persaingan sempurna, ada pasar persaingan sempurna. Nah, ya dari gambar keempat ini, menurut kalian ini masuknya ke kategori pasar yang mana? Kalau misalnya udah ditulis misalnya ini, oh ini masuknya ke PPS. Nah, kemudian kalian analisis PPS. PPS itu apa? Kemudian sambungkan dengan gambar ini. Ya, dihubungkan dengan gambar yang ini. Oh, ternyata si perusahaan ini ciri-cirinya ini, penjualnya ini, pembelinya ini. Banyak dikembangkan jawabannya ya. Kemudian gambar yang ini gambar tentang apa? Oh, ini masuknya kategori misalnya oligopoli. Oligopoli itu yang bagaimana sih? Kalian analisis dari gambar itu. Setelah diskusi nanti kalian dengan kelompoknya akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Sebelum kalian melakukan presentasi, kalian perhatikan terlebih dahulu karena presentasi itu nanti ada penilaiannya ya. Ibu punya instrumen penilaiannya. Yang pertama yang dinilai itu adalah penguasaan materi. Kemudian yang kedua penggunaan bahasa. Tolong diperhatikan ya. Kemudian penyajian hasil diskusi ya. Nah, dan yang keempat ada keterampilan menjawab. Yang dimaksud dengan keterampilan menjawab itu apabila nanti kelompok 3 tampil ke depan, kalau sudah memaparkan hasil diskusinya, nanti ada kelompok lain yang menanggapi. Nah, kemampuan dari kelompok 3 menjawab itu nanti akan jadi penilaian. Dan bagi kelompok lain yang menanggapi juga sama akan mendapatkan penilaian. Ya, baik silahkan kelompok 3 terlebih dahulu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3. Silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan mengenai penjualan seragam sekolah di Pasaraya Solok yang masih sepi. Pasaraya Solok masuk kategori pasar persaingan sempurna karena apabila dilihat atau dikaitkan dengan ciri-ciri pasar persaingan sempurna, diantaranya 1. Jumlah penjual dan pembeli banyak. 2. Barang yang dijual bersifat homogen. 3. Faktor produksi bergerak bebas. Yang kedua, kebaikan dari pasar persaingan sempurna yaitu harga benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga. Yang kedua, dalam jangka panjang akan terjadi harga yang menguntungkan bagi konsumen. Yang ketiga, pasar persaingan sempurna tidak merugikan adanya iuran. Kekurangan. 1. Keuntungan yang diterima dalam skala normal. 2. Konsumen dapat merasa jenuh dalam pembelian. 3. Persaingan sempurna dapat menimbulkan biaya sosial. Selanjutnya, nomor 3, jika ada produsen baru ikut menghasilkan barang dan menjualnya ke pasar persaingan sempurna, bagaimana pengaruhnya terhadap harga? Yaitu, meskipun banyak produsen baru yang ingin berjualan di pasar, tetapi tidak akan mempengaruhi harganya. Dan yang keempat, deskripsikanlah yang dimaksud dengan ciri banyak penjual dan pembeli dalam persaingan sempurna. Artinya, tidak ada pembatasan untuk masuk ke dalam pasar. Siapapun bisa menjual dan siapapun bisa membeli. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, mungkin setiap kelompok kita sudah memiliki lembar pertanyaannya. Gambar yang pertama yaitu tentang penjualan beras, termasuk ke dalam pasar persaingan sempurna. Mengapa termasuk ke dalam pasar persaingan sempurna? Karena jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk yang ditawarkan sejenis, yaitu menawarkan beras. Untuk gambar yang kedua, yaitu tentang penjualan gas LPG 3 kilo, termasuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar monopoli.
Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna yaitu hanya ada satu penjual dan banyak pembeli. Untuk pasar monopoli yaitu pasar di mana hanya ada satu penjual yang dapat menguasai seluruh penawaran sehingga tidak ada pihak yang menyaingi. Untuk gambar nomor 3 tentang label produk, yaitu termasuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar oligopoli. Silakan kelompok yang lain untuk menanggapi. Ya, boleh dari kelompok 4. Bagaimana cara memaksimalkan keuntungan dalam pasar persaingan sempurna? Untuk memaksimalkan keuntungan, yang mungkin para penjual bisa meningkatkan kualitas dagangannya seperti penjualan sayuran. Untuk penjualan kita lebih meningkat ya, keuntungannya mungkin kita bisa menjual sayuran yang lebih segar atau kita juga bisa menjual yang lebih berkualitas. Bagaimana, bisa diterima? Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Silakan ditutup. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 dan kelompok 3 yang telah melakukan presentasi. Nah, yang Ibu lihat dari kelompok 2 dan kelompok 3, kalau untuk kelompok 2, materinya sebetulnya tadi sudah lengkap, ya. Akan tetapi dalam penyampaian itu belum maksimal. Nah, kemudian untuk kelompok 3 yang Ibu lihat, materinya sudah sangat lengkap, ya. Kemudian dari penyajiannya juga, dari hasil penampilan yang Ibu lihat tadi, semua kelompok terlihat begitu menguasai, ya. Apa yang disampaikan itu bisa dikembangkan. Di LKPD kan sudah diberikan artikel. Dari artikel tersebut, jawabannya itu misalnya ada 2, tapi dari 2 itu mereka bisa mengembangkan lagi ke hal yang lainnya. Begitupun tadi ada yang bertanya, kemampuan menjawabnya juga sudah bagus, ya. Nah, untuk itu anak-anak, kesimpulan untuk hari ini, ya, hari ini kita belajar tentang struktur pasar, di mana struktur pasar itu ada beberapa bentuk. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna juga dibagi lagi, ada pasar monopoli, ada pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Begitupun untuk ciri-cirinya. Kalau untuk pasar persaingan sempurna, cirinya tadi yang pertama, ada banyak penjual, ada banyak pembeli. Kemudian barang yang ditawarkan itu bersifat sejenis, ya. Tadi kan contohnya sudah ada di depan. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna itu ada monopoli. Di mana monopoli ini penjualnya ada berapa banyak? 1, tapi pembelinya banyak, ya. Yang ketiga, tadi ada pasar oligopoli. Kalau pasar oligopoli, penjualnya ada beberapa, ya. Tapi barang yang dijual bersifat homogen. Dalam arti misalnya begini contohnya, di Indonesia itu ada perusahaan air mineral. Yang kalian tahu di Indonesia perusahaan air mineral itu perusahaan apa saja? Ada Aqua, ada air mineral, ada Arpa yang kita tahu. Tapi dari beberapa perusahaan itu yang dijual apa? Air. Apakah satu perusahaan dengan yang lainnya menjual barang yang berbeda? Tidak, tapi barang yang dijual sama, yaitu air. Nah, anak-anak, kita sudah bisa menyimpulkan ya dari materi struktur pasar. Ada yang belum dipahami? Kalau sudah, sebelum pembelajaran ini diakhiri, ada refleksi terlebih dahulu. Silakan kalian keluarkan kertas 1 lembar. Kalian tulis di sana kesan untuk pembelajaran hari ini itu bagaimana? Ya, apakah misalnya menyenangkan, apakah kurang menyenangkan? Kemudian atau mungkin kalian punya saran ke depannya kita ingin pembelajaran yang seperti apa? Silakan. Anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini diakhiri, Ibu akan mengadakan evaluasi ya. Ibu menyediakan soal post-test. Silahkan kalian buka terlebih dahulu grupnya. Grup kelas ini. Ibu akan kirim link. Nanti kalian isi Google Form. Waktunya 5 menit ya. 5 menit cukup. Ibu menyediakan 10 pertanyaan. Baik, yang sudah masuk. Lisna, Jabar. Yang Ibu lihat di sini, alhamdulillah nilainya baik. Yang paling tinggi itu Lisna dan Ilham, ya. Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Post-test yang tadi Ibu berikan itu harus dijadikan cerminan di pertemuan berikutnya. Kira-kira selama mengikuti proses pembelajaran itu kalian kurangnya apa?
Kalau misalnya kalian mengikuti pembelajaran dengan baik kan pasti nilainya bagus ya. Setelah itu jangan lupa pembelajaran selanjutnya di minggu berikutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang otoritas jasa keuangan. Jangan terpaku pada bahan ajar yang Ibu bagikan, tapi kalian harus lebih banyak mengumpulkan lagi atau mencari referensi lagi dari buku paket atau dari sumber lain. Jadi sebelum pembelajaran minggu berikutnya, kalian jangan lupa di rumah itu dipelajari terlebih dahulu. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.